merupakan indera penglihatan bagi manusia. Segala hal di dunia ini bisa kita ketahui wujudnya lewat mata. Namun, bagaimana bila mata kita mengalami gangguan? Ya, menggunakan kacamata mungkin bisa menjadi solusi. Tapi, tak sedikit orang yang justru merasa terganggu ketika menggunakan kacamata. Jangan khawatir, bisa jadi lensa kontak menjadi solusi mengatasi hal tersebut. Selain membantu penglihatan, lensa kontak juga bisa dijadikan penunjang gaya. Bagi Anda pengguna lensa kontak, sebenarnya lebih banyak yang perlu diperhatikan. Anda harus memastikan kebersihan, jenis lensa kontak, perawatan, hingga tata cara penggunaan, agar terhindar dari iritasi mata. Hal tersebut juga membuat pengguna lensa kontak tidak boleh sembarangan. Selain iritasi, jika perawatan dan penggunaannya tidak sesuai prosedur, penyakit-penyakit mata lain bisa timbul. Bahkan yang terparah bisa menimbulkan kebutaan. Nah, mungkin Anda pengguna lensa kontak seperti saya hari ini. Adrian pengguna lensa kontak? Enggak sih. Enggak ya, alhamdulillah sehat. Oke, untuk yang punya masalah mengenai seputar mata dan lensa kontak, saya sudah menghadirkan Dr. Lukman Edward di sini. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi. Oke, kalau ngomongin soal lensa kontak gitu, sebetulnya siapa aja sih, Dok, yang boleh pakai lensa kontak dan yang boleh pakai kacamata aja? Ada pantangannya nggak sih? Siapa saja sebenarnya boleh menggunakan lensa kontak ya. Sebenarnya kan lensa kontak ini kan untuk mengkoreksi kelainan refraksi. Yang orang awam taunya kelainan minus seperti itu ya, atau plus seperti itu untuk melihat jauh. Jadi ya itu tergantung pilihan. Mana yang lebih nyaman. Seperti saya lebih nyaman menggunakan kacamata. Tapi mungkin pada beberapa orang yang membutuhkan penampilan, dia mungkin dengan menggunakan lensa kontak. Dan itu juga bisa untuk mengkoreksi ya beberapa kelainan minus tadi seperti tadi. Oke, dan bagi Anda yang ingin juga bergabung bersama kami, silahkan di 29546188 bagi Anda yang berada di Jabodetabek dan 021295461189 bagi Anda yang berada di luar Jabodetabek. Silahkan, Anda juga bisa bertanya via Twitter kami di akun IMS_net. Jangan lupa disertai dengan hashtagnya IMS_lensa kontak. Dok, ini sekarang tadi kan Zizi udah kasih tahu nih. Sekarang saya juga pernah mendengar ada istilah soft lens, tapi juga ada hard lens. Ya. Apa tuh bedanya? Ya, soft lens ya lensa kontak yang lunak ya, dan itu lebih mudah dalam pemakaian sebenarnya. Hard lens mungkin dalam istilah medis lebih dikenal sebagai yang RGP, ya, rigid gas permeable. Yaitu perbedaannya dari bahannya. Kalau yang hard lens itu memang dia keras dan dia itu untuk transmisi oksigennya lebih baik ya. Jadi siapa yang boleh pakai soft lens dan hard lens? Ya itu nanti ditentukan. Sebenarnya semuanya boleh. Oh, sama aja ya? Sama saja sebenarnya. Tetapi ada baiknya ya dikonsultasikan dulu ke dokter spesialis mata. Mana yang akan dipilih. Dok, kalau prosedur pemakaian lensa kontak yang benar bagaimana sih, Dok? Ya. Termasuk juga perawatannya? Ya sebenarnya yang penting ketika kita ingin memasang dan melepas itu dalam keadaan yang bersih. Baik tangan dan kemudian kita menyimpannya juga ke dalam kontainer yang bersih seperti itu, dan jangan lupa pada beberapa lensa kontak itu kan memang harus dibuka atau dilepas pada saat mau tidur. Perawatannya seperti itu saja. Ada berapa jenis ya, Dok, lensa kontak, Dok? Yang tadi lensa kontak lunak dan lensa kontak yang hanya itu keras. aja? Artinya maksudnya dari bahan-bahannya ada nggak yang berbeda gitu? Bahan-bahan itu akan mempengaruhi apakah akan digunakan untuk harian, mingguan, atau bulanan. Oh, ada yang bisa begitu? Ada. Jadi maksudnya bulanan tuh bisa nggak dilepas-lepas, pakai aja terus gitu? Enggak, tetap harus dilepas Dicopot pada dong, saat. Adrian. Oh, maklum kan nggak tidur. pernah pakai lensa belum pernah. kontak. Saya Iya, pikir iya, bisa nggak permanen, apa-apa. jadi nggak repot-repot gitu. Enggak, tetap harus dilepas ya, Dok ya? Ada sih yang extended wear ya, yaitu dengan material yang lebih berbeda lagi. Yang misalnya dipakai pada saat tidur masih tidak apa-apa. Cuman pada umumnya ya lebih direkomendasikan untuk yang dilepas saja pada saat mau tidur. Iya, Dok, kalau misalnya soal perawatan tadi, kalau dokter bilang sebetulnya ada prosedurnya. Sebetulnya yang salah tuh prosedurnya kalau yang seperti apa sih, Dok? Yang umumnya masyarakat tuh suka lalai gitu. Atau kadang-kadang ya udahlah misalnya tangan nggak bersih-bersih amat, atau mungkin bahkan ke bawah tidur. Ya, yang menjadi masalah sebenarnya adalah penggunaan lensa kontak yang bukan tujuannya untuk mengkoreksi refraksi atau misalnya lebih kepada kosmetik. Sekarang kalau kita lihat ya beberapa anak-anak muda sekarang menggunakan lensa kontak warna-warni seperti itu. Dan karena mereka menggunakan lensa kontak dengan tujuan kosmetik, biasanya tidak terlalu peduli itu dengan masalah kebersihan. Kebanyakan seperti itu. Dan mereka juga lebih cenderung untuk memilih lensa kontak yang lebih mudah didapatkan di pasaran.
Dan warna-warninya seperti itu. Dan itu Lebih tadi mudah dan lebih murah mungkin lebih ya, Dok, ya? murah ya, betul sekali. Dan yang jadi masalah juga mereka kadang-kadang suka lupa melepas lensa kontak pada saat mau tidur. Tapi emang ada bedanya, Dok, kalau misalnya lensa kontak kan memang kalau misalnya kita ke optik gitu banyak sekali pilihannya. Ada yang murah, ada juga yang mahal. Sebetulnya ada bedanya nggak Ya sih, Dok? sebenarnya ya semakin mahal itu karena memang materialnya itu semakin baik dan artinya dia untuk menempel ke matanya baik dan kemudian transmisi oksigennya juga menjadi lebih baik. Itu sih yang menentukan ya. Lalu Dok, ini Dok, saya pernah mendengar kalau orang yang sudah mengalami apa tadi itu istilah refraksi ya, kalau Kelainan, minus. ya kelainan refraksi. Itu kalau dia terbiasa untuk terus pakai kacamata, Ya. katanya untuk bisa mempertahankan supaya tidak semakin bertambah. Itu benar nggak sih? Artinya apakah itu juga bisa diaplikasikan dengan lensa kontak? Artinya kalau kita sudah punya minus. Ya sebenarnya untuk terjadi perubahan kelainan refraksi itu sangat kompleks ya. Tidak bisa hanya satu faktor saja, memang sangat multifaktorial. Jadi baik menggunakan lensa kacamata ataupun lensa kontak itu belum tentu nanti akan menghentikan penambahan ukuran ataupun mengurangi ukuran. Sebenarnya karena tadi terlalu multifaktorial, jadi kita nggak bisa menyatakan satu faktor itu saja. Tapi ada nggak sih artinya seseorang nih yang sampai misalnya usia 60-an lebih lah, dia nggak pernah lah pakai kacamata ataupun juga lensa kontak, matanya Masih tetap sehat gitu ya? terus, ada nggak? Ya sebenarnya itu beda lagi ya, karena pada usia yang lebih tua di atas 40 tahun pada umumnya ada kelainan masalah akomodasi dalam hal membaca. Karena fungsi kita melihat jauh dan melihat dekat itu cara kerjanya berbeda. Nah itu tadi. Saya Jadi ada tergantung. kemungkinan nih bisa pakai lensa kontak juga Paling nih ya. enggak +1 ya, Dok, ya biasanya? Ya nanti biasanya usia sekitar 40 tahun sudah mulai penambahan +1 ya. Aduh, Bacanya. tahun depan Dok. Berarti siap-siap, Aduh, Adrian. tapi mudah-mudahan Yang nggak penting saya harus disehatkan lah. konsultasi ke dokter mata dulu. Ya, tapi kan saya rajin itu minum jus wortel. Pengaruh nggak sih Dok sebenarnya Dok? Ya itu paling sering ditanyakan ya oleh masyarakat. Apakah minum jus wortel atau kemudian buah atau vitamin Iya, nanti vitamin akan A yang mengurangi jusnya, minus seperti itu ya? Itu enggak sih. Tapi Nggak ada mata akan pengaruhnya. menjadi sehat iyalah. Jadi kalau misalnya orang udah berusaha tiap hari minum jus wortel, minus nggak akan berkurang, Dok? Ya enggak lah. Oh, Belum tentu. gitu. Jadi memang vitamin A Wah, dibutuhkan pupus untuk harapan mata. nih banyak Apakah orang di air berarti. mata, apakah di saraf mata atau di retina itu vitamin A Oke. memang dibutuhkan. Oke, baik. Dok, kita akan lihat nih. Sudah ada yang buka bertanya Twitter via ya, Twitter. sudah ada sih. yang Betul. bertanya. Yuk, kita lihat sama-sama. Ini dia. Oke. Dari yang pertama. Oke, ini lebih bagus Tunggu mana kita lensa tanya kontak ya, atau kacamata, lebih tapi bagus tidak mana dijawab. lensa kontak atau kacamata tadi? Tergantung ya. Mungkin dokter bisa menjabarkan lagi mungkin kelebihan dan kekurangan lensa dan kacamata itu, Dok. Ya, pengguna lensa kontak itu kan tergantung dari aktivitas ya. Kalau misalnya mungkin kayak tadi Mbak Zizi, kalau misalnya berada di dalam ruangan dan kemudian kalau penampilan mungkin akan lebih nyaman dengan menggunakan lensa kontak, itu Iya. tidak apa-apa. Tapi pada beberapa orang yang aktivitas lebih banyak di luar ruangan, tempat berdebu, berasap seperti itu, ya janganlah menggunakan lensa kontak. Kalau memang dia membutuhkan koreksi refraksi, gunakanlah kacamata. Oke, seperti itu. Dok, tadi juga ada pertanyaan yang kedua tuh juga bagus tuh. Kalau pakai lensa kontak ya, itu matanya suka malah cenderung merah dan malah sering berair. Ini juga biasanya malah kering ya sih. Ini Betul, malah berair. betul nggak tuh, Dok? Mungkin nggak tuh Dok? Kenapa tuh? Ya, sensasinya menjadi terasa kering. Nah, karena mata itu terasa kering, kemudian dia merangsang otak. Kemudian otak ini menyarankan supaya kelenjar air mata ini diproduksi. Karena mata terasa kering. Oleh karena itulah mata jadi kelihatannya berair. Oleh karena itu Oke. makanya kalau pakai soft lens harus sering-sering ditetes. Ya, Pakai ada beberapa dropsnya buat itu ya, tetes Dok? mata yang memang diperkenankan pada saat menggunakan lensa kontak. Tidak semua tetes mata. Oh. Hanya yang direkomendasikan oleh dari pabrikan, mereka akan sebutkan boleh digunakan pada saat menggunakan lensa kontak. Tapi Dok, saya kan sebagai pengguna juga nih, saya nggak bisa kalau pakai soft lens itu seharian penuh gitu. Karena rasanya tuh mata tuh udah mulai kering tadi, udah mulai pegel juga rasanya. Ada jangka waktu yang paling bagus nggak sih, Dok, untuk pakai soft lens, terus akhirnya dicopot untuk mengistirahatkan mata? Ya, itu tadi misalnya dimulai pada saat sudah bangun tidur, kemudian pada saat sampai mau tidur. Itu tidak ada apa-apa. Oh, nggak apa-apa Tetapi ya? selama toleransinya baik. Nah, kalau misalnya ada apa-apa, ya sebaiknya langsung diperiksakan ke dokter spesialis mata terutama untuk dilihat apakah orang tersebut toleransi terhadap lensa kontak ini baik atau tidak. Oke. Dok, ini juga ada pertanyaan nih ini ada titipan nih dari teman saya. Kebetulan dia lagi hamil. Katanya memang ada informasi ya, katanya penggunaan soft lens itu untuk ibu hamil itu agak berbeda dengan kalau yang ibu-ibu pada umumnya. Ya, ada suatu penelitian menyatakan bahwa terjadi perubahan kelengkungan kornea pada saat kehamilan. Jadi kalau misalnya tidak terlalu berbeda-beda sekali, ya sebaiknya nanti pada saat setelah melahirkan
dilakukan pemeriksaan ulang. Tapi nggak apa-apa sebetulnya dok? Oh, untuk tidak apa-apa. penggunaannya Itu kan nggak masalah ya? pada ibu hamil kan terjadi banyak perubahan fisiologis ya sifatnya ya. Dan mudah-mudahan sih kebanyakan juga reversible gitu, bisa kembali lagi. Iya. Dok, minus ataupun juga mungkin ada ketidaknormalan dalam mata kita itu sifatnya genetik nggak ya? Menurun nggak sih? Kalau minus, ada yang iya, ada yang tidak. Tapi sepertinya ini beberapa yang minus yang sifatnya penyakit itu memang diturunkan. Seperti Jadi apa tuh dok minus yang minusnya penyakit? tinggi biasanya. Tinggi Sudah itu di atas minus, berapa? Minus 6 ke atas itu termasuk tinggi. 6 ke atas. Tetapi ada Oh. beberapa penyakit itu biasanya tinggi sekali, itu bisa sekitar 15 Iya, iya. sampai 20 seperti itu. Itu oke. bisa saja diturunkan. Baik. Tapi kebanyakan itu ada yang kita kenal sebagai kita sebut sebagai school myopia. Jadi pada usia-usia anak sekolah dimulai. Itu dia. Dok, tapi ini juga ada teman saya, dia minusnya kiri kanannya beda. Bedanya juga jauh banget lagi. Misalnya satu tuh ya, yang satu minus satu, yang satu tapi bisa di atas 5 gitu. Mungkin ya dok ya? Benar? Itu dia. Itu pertanyaan yang baik sekali karena lensa kontak justru akan membantu pada saat keadaan seperti itu. Karena apabila kita menggunakan kacamata, karena ada jarak antara lensa dengan mata kita, akhirnya apabila terjadi perbedaan yang jauh, objek yang diterima oleh otak itu menjadi berbeda besar kecilnya. Nah, dengan menggunakan lensa kontak, karena dia terintegrasi dengan struktur optik kita, nah itu dia sangat membantu. Mungkin salah satu indikasi itu adalah terjadinya perbedaan antara kanan dan kiri misalnya. Iya. Oke dok, ini kita sudah ada penelpon dari Agustina dari Jakarta Utara yang mau bertanya. Selamat pagi Agustina. Pagi. Oke, silakan pertanyaannya. Ini dok, saya umur 58. Terus sebelah kiri ada silinder, tapi yang sebelah kan memang plus. Gimana Pak? Tapi selama saya pakai kacamata, tidak turun dia punya silinder itu, dia masih stabil. Terus perawatan selanjutnya seperti apa Pak dalam umur 58? Oke. Jadi sebelah silinder. Sebelahnya plus, Sebelahnya usianya 58. Perawatannya bagaimana? Gimana dok? Oh iya, usia 58 tuh silinder artinya mengindikasikan bahwa dia punya kelainan, ibu ini punya kelainan untuk melihat jauh. Plusnya, saya nggak tahu ini, apakah plusnya ini juga untuk mengkoreksi jauh, tapi jelas, untuk mengkoreksi dekat jelas sudah. Usia 58 itu kan kira-kira koreksinya untuk bacanya itu ditambah plus 275 atau enggak plus 3. Oke. Nah seperti itu, jadi ya memang menggunakan kacamata lah mungkin ya, karena dengan menggunakan kacamata kita bisa memilih kacamata yang progresif atau yang bifokus untuk melihat jauh dan untuk melihat dekat. Kalau untuk plus sendiri ada kemungkinan untuk turun nggak dok? Untuk plus atau silinder? Ya, plus silinder dan minus untuk koreksi jauh itu sama saja sebenarnya. Oh sama semua? Tapi kalau plus untuk baca, penambahan plus untuk baca itu cenderung bertambah dari usia 40 tahun, nanti akan berhenti di kira-kira usia 60 tahun. Dari plus 1 sampai nanti kira-kira berhenti di plus 3. Saya tuh kok juga pernah lo perhatikan ada orang nih yang biasa nih dok ya, pakai kacamata. Tapi malah pada saat dia lagi baca gitu kan, ada yang malah kacamata dinaikin gitu. Oh iya. Saya jadi bingung, lo kok baca malah kacamatanya malah dilepas gitu. Iya. Punya ukuran minus juga. Oh enggak. Kalau saya enggak. Saya ukuran matanya enggak, kelakuannya yang minus dok. Benar, kalau itu saya setuju. Gimana dok? Gimana dok? Jadi mungkin pada orang tersebut misalnya jauhnya di minus 1, usia 40 tahun, Iya. bacanya ditambah plus 1. Jadi pada saat dia membaca, ketika dia ingin menggunakan kacamata progresif atau bifokus, jauhnya kan minus 1, bawahnya ditambah plus 1. Jadi sebenarnya di bawahnya itu 0. Jadi ketika dia ingin membaca, apabila kacamatanya hanya monofokus, hanya untuk jauh saja, ketika dibaca mungkin dia akan lebih nyaman dengan membuka kacamata. Jadi dia buka kacamata, ini menjadi 0 nih untuk baca. Tapi untuk jauh dia buram. Dia harus pakai kacamata lagi. Harus pakai oke. kacamata lagi, seperti itu. Dok, ini saya penasaran lagi nih, berhubung saya juga pengguna lensa kontak. Saya pernah beberapa kali ketiduran gitu, jadi ke bawah tidur, akhirnya pagi-pagi bangun tuh dalam keadaan lensa kontak ini menempel sekali dengan mata, akhirnya jadi merah, berair, segala macam, kayaknya udah nggak enak gitu. Nah, kemungkinan terburuk apa sih dok yang bisa terjadi kalau misalnya kita salah dalam merawat penggunaan soft lens ini? Ya, dimulai dari iritasi dulu, kemudian ada infeksi. Yang kita takutkan adalah infeksi di kornea. Infeksinya tuh dalam... Jadi kelihatan nanti kayak ada gimana, tampak putih-putih di bagian hitam mata. Dan kalau itu nanti meluas, itu nanti akan bisa menyebabkan kebutaan kornea. Kalau sudah buta kornea, itu nanti kita akan lakukan cangkok kornea. Nah sebenarnya seperti itu. Jadi ya harus hati-hati sih dalam penggunaan lensa kontak. Jadi apabila ada keluhan ringan, yang kemudian menetap, tetap saja harus sebaiknya datang ke dokter spesialis mata untuk dilihat apakah ada kelainan atau tidak. Dan hindari penggunaan tetes mata yang kebanyakan orang suka menggunakan air sirih seperti itu misalnya. Waduh.
Oh, saya malah baru dengar tuh dok. Atau misalnya datang ke optik, saya sakit mata, nanti optiknya ngasih obat. Kita kan mohon maaf saja nih, apotik ya maksud saya, mohon maaf saja. Kadang-kadang apotik kan ketika kita datang, obat nanti kadang-kadang diberikan saja. Sementara obat itu harus dengan resep Harus dokter. resep. Nah, obat-obat yang mengandung steroid pada pengguna lensa kontak yang mengalami infeksi, itu akan memperburuk. Jadi sebetulnya untuk orang pertama kali mau menggunakan lensa kontak pun harus konsultasi dulu ke dokter. Ya, Oke. karena pada saat menggunakan lensa kontak itu ada konsekuensi terhadap permukaan bola mata. Dan dokter tuh sebaiknya akan memeriksa apakah nanti kira-kira toleransinya akan baik atau tidak. Oke, Oke, dan aduh, sekarang juga informatif bahkan sekali sudah nih, ada dokter spesialis mata, jadi spesialis konsultan lensa kontak ya dok, ada Ya, juga ya refraksi penjurusan dan itu lensa ya? kontak seperti itu. Oke, Oke, terima makasih banyak Dokter Ya. Lukman, banyak sekali informasi yang kita bisa dapatkan hari ini ya. Jadi untuk pengguna lensa kontak di luar sana, berhati-hati kalau tidak mau ada penyakit-penyakit yang tidak diinginkan muncul di kemudian hari Ya, ya. dan juga semoga tadi bincang-bincangnya memberikan manfaat buat kita semua untuk lebih menjaga kesehatan mata kita. Betul. Dan jangan kemana-mana karena berikut ini kami juga masih memiliki informasi yang tidak kalah menariknya khususnya dari dunia entertainment atau dunia hiburan. Stay with us.